Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan bila ada yang kurang sehat, semoga lekas sehat kembali. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi matematika bilangan bulat. Nah, di sini kalian akan belajar mengenai apa itu bilangan bulat positif dan apa itu bilangan bulat negatif. Dan bagaimana operasi bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada hari ini kalian akan mengetahui dulu apa itu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, serta operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, sekarang coba perhatikan tampilan layar ibu ini. Nah, ini ya, kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu dibagi jadi dua. Ada bilangan positif dan bilangan negatif. Untuk bilangan positif dibagi lagi menjadi tiga, yaitu bilangan nol, bilangan cacah, dan bilangan asli. Nah, mari kita pahami satu persatu apa itu bilangan bulat. Oke, yang pertama, bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu semua bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan positif. Contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan bulat positif, yaitu semua bilangan bulat di sebelah kanan garis bilangan yang dibatasi angka 0. Nah, bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan bulat negatif adalah semua bilangan bulat di sebelah kiri garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0, yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Nah, bilangan bulat negatif memiliki tanda strip atau kurang yang kalian tahu itu di depan angka dan dibaca negatif atau minus. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Semakin besar angka negatifnya, semakin kecil nilainya, ya, karena semakin ke kiri itu semakin kecil nilainya. Nah, perhatikan garis bilangan di sini ya. Pembuatan bilangan bulat dapat dibuat pada garis bilangan. Ini contohnya, ya. Bilangan 0 selalu berada di tengah, kemudian dilanjutkan di sebelah kanan 0 atau sebelah kanan tangan kalian. Itu dimulai oleh bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif yang pertama sampai dengan yang paling kecil. Yang paling besar adalah negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ya, yang seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa semakin besar bilangan negatifnya, semakin kecil nilainya, ya, karena semakin ke kiri semakin kecil nilainya, ya, semakin ke kanan semakin besar nilainya. Oke, sekarang kita perhatikan gambar ini. Di situ ada sebuah keluarga yang sedang berjemur di pantai dengan suhu udara 25 derajat Celcius. Artinya suhu itu kan berada di atas 0 derajat. Itu bisa ditulis dengan 25 derajat Celcius atau positif 25 derajat. Oke, gambar selanjutnya. Ada sebuah menara
Nah, tinggi menara itu adalah 65 meter, yang artinya berada di atas permukaan tanah, atau bisa ditulis positif 65 meter atau 65 saja. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini ada seorang anak yang sedang berada di daerah yang bersalju. Suhunya minus 5 derajat. Nah, situ suhunya minus 5 derajat atau negatif 5 derajat. Artinya suhu kan di bawah 0 derajat. Nah, bisa ditulis negatif 5 derajat ya. Jadi, untuk bilangan bulat, untuk pembuatan garis bilangannya bisa mendatar atau bisa horizontal ataupun vertikal, seperti gambar garis bilangan ini ya. Untuk yang ke atas itu untuk yang positif, untuk yang ke bawah di bawah 0 itu adalah yang negatif. Nah, selanjutnya ada gambar orang sedang melihat sumur. Di situ kedalaman sumur adalah 40 meter di bawah permukaan tanah, atau bisa dapat ditulis di bawah permukaan tanah itu adalah posisi negatif, sehingga dapat tulis negatif 40 meter ya. Berarti posisinya ada di titik biru ini ya. Oke, kita lanjut. Penggunaan tanda pada bilangan bulat. Nah, untuk tanda positif itu digunakan bila kita mendapat keuntungan. Ketinggiannya di atas permukaan tanah. Kemudian pergerakan ke depan, suhu di atas titik beku. Berarti suhu di atas titik beku itu kan titik beku adalah 0. Suhunya berarti yang di atas 0. Kemudian untuk tanda negatif atau minus dapat kita gunakan bila kita mengalami kerugian. Menghitung kedalaman. Kedalaman berarti dia adalah di bawah permukaan tanah, biasanya di bawah 0. Kemudian kita mengeluarkan biaya dan suhu di bawah titik beku. Suhu di bawah titik beku yaitu suhunya sudah di bawah 0. Nah, mari sekarang kita belajar membaca bilangan bulat. Nah, yang pertama di sini ada negatif 9, dibaca negatif 9. Selanjutnya ada negatif 724 ya. Yang seperti ada angka 25, dibacanya positif 25 atau 25 saja. Selanjutnya ada 450, bisa dibaca positif 450 atau 450. Nah, sekarang ini ada negatif 442, bisa ditulis negatif strip atau strip 442. Selanjutnya, suhu di kutub utara 150 di bawah 0. Di bawah 0 artinya negatif 150 atau strip 150. Selanjutnya, ayah mempunyai utang sebesar 5.000. Nah, di sini ada kata utang. Berarti dapat tulis minus negatif atau strip 5.000. Oke. Selanjutnya, kalian sudah bisa membaca. Sekarang kita coba untuk mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini ada urutkan dari yang terkecil. 0, minus 4, negatif 3, 1, 2, negatif 5, 3, negatif 1, 4, negatif 2. Dan juga 4, minus 3, negatif 3, 1, negatif 1, 0, 3, 2, negatif 5. Nah, angka-angka ini belum urut ya. Nah, kita akan mengurutkannya. Nah, urutan dari yang pertama. Yang pertama adalah diminta dari yang terkecil. Nah, yang terkecil di antara ini adalah angka bilangan bulat negatif dengan angkanya yang paling besar. Tapi angkanya paling besar itu menunjukkan nilainya yang paling kecil. Jadi bisa dimulai dengan negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2,
negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, berarti dari yang terkecil adalah negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, 4. Sedangkan untuk soal yang kedua adalah diminta mengurutkan dari yang terbesar. Nah, urutan dari yang terbesar berarti yang tidak ada negatifnya. Berarti kita mulai 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Untuk yang kedua, 4, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 3, negatif 5. Nah, perhatikan garis bilangan berikut ya. Di sini ada keterangan, semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Sedangkan semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Ya. Ingat, jika nilainya semakin besar, itu ke arah kanan. Tapi jika nilainya semakin kecil, jika semakin ke kiri, itu nilainya semakin kecil. Ya. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Nah, biasanya untuk membandingkan, kita akan menggunakan tanda kurang dari atau lebih kecil. Atau yang kedua ada tanda lebih besar atau lebih dari, dan ada tanda sama dengan. Nah, soal yang pertama, 0 titik negatif 8. 0 itu kan berada di sebelah kanan negatif 8. Artinya negatif 8 itu lebih kecil, atau 0 itu lebih dari atau lebih besar dari negatif 8. Kemudian untuk soal yang kedua, ada negatif 200 titik 20. Negatif 200 pasti di sebelah kiri, dan negatif 20 pasti di sebelah kanan. Artinya, negatif 200 itu kurang dari 20. Selanjutnya, ada 478 titik negatif 488. Nah, 488 itu lebih ke sebelah kiri, sedangkan negatif 478 itu lebih dahulu di sebelah kanan. Artinya 478 itu lebih dari atau lebih besar dari negatif 488. Sudah paham untuk membandingkan bilangan bulat? Oke. Jika sudah paham, kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita harus menyiapkan yang pertama, manik positif dan manik negatif. Kemudian, kalau kamu memiliki dua manik positif, artinya kamu memiliki 2 atau positif 2. Jika kamu memiliki 3 manik positif, artinya kamu memiliki 3 atau positif 3. Jika kamu memiliki 3 manik negatif, itu nilainya sama dengan negatif 3. Kalau kamu memiliki 4 manik negatif, berarti nilainya negatif 4. Ya, untuk satu manik positif dan satu manik negatif yang dipasangkan seperti ini, nilainya adalah 0. Begitu juga bila ada 2 manik positif, 2 manik negatif yang dipasangkan sama, nilainya 0, dan seterusnya ya. Jika bisa dapat berpasangan, nilainya adalah 0. Nah, jika kalian mempunyai bilangan positif atau negatif yang tidak punya pasangan. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Ada 3 manik positif dan 1 manik negatif. Ternyata ada satu pasangan manik positif dan manik negatif. Artinya, satu yang berpasangan ini nilainya 0, sehingga ada 2 positif yang tak berpasangan. Berarti nilai dari manik ini adalah 2.
Oke, selanjutnya. Ada 2 manik positif dan 3 manik negatif. Ketika dipasangkan memiliki 2 pasangan dan 1 negatif yang tidak punya pasangan. Artinya, karena ini yang berpasangan nilainya 0, nah yang tersisa adalah negatif 1 yang tak berpasangan. Artinya, ini nilainya adalah negatif 1. Nah, apa sih artinya tambah, kurang, dan hasil? Oke, tambah artinya ditambah atau diberi lagi. Sedangkan kalau kurang artinya diambil atau dikurang. Hasil artinya sisa yang tak berpasangan. Oke, sekarang kita belajar tentang bilangan positif dikurangi positif. Oke, 4 dikurangi 2 sama dengan berapakah? Positif 4 dikurangi positif 2 berapa? Kalian pasti udah tahu dong. Jawabannya pasti adalah 2. Tapi untuk bilangan bulat kita bisa menyediakan 4 manik positif. Lalu kita ambil 2 manik positif. Kan 4 dikurangi 2. Ya, berarti 4 diambil 2. Nah, sekarang kita hitung manik yang tidak punya pasangan. Ada 2. Karena tak berpasangan semua 2 manik positif, maka 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, sekarang masih positif dikurangi positif. Nah, ada 3 kurangi 4. Jangan dibalik loh ya, 3 kurangi 4 jangan dibalik 4 kurangi 3. Karena berbeda. 3 kurangi 4. Positif 3 dikurangi positif 4. Berapa? Nah, ini kalian pasti belum pernah. Nah, sekarang kita siapin dulu, kita sediakan 3 manik positif. Ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian mintanya diambil 4 manik positif. Karena kita nggak bisa ngambil 4 manik positif, sebab hanya ada 3 manik positif, maka kita bantu 4 pasangan yang diletakkan di sampingnya. 1, 2, 3, 4. Ya, kita ngambil 4 pasangan. Sehingga tidak akan mengubah nilai. Ya, ini nilainya masih positif 3. Nah, kemudian sekarang kita bisa dong ngambil yang namanya 4 manik positif. Nah, coba kita ambil 4. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya setelah memberi 4 pasang, lalu kita mengambil lagi 4 positif. Sama artinya hanya memberi 4 negatif saja. Karena 3 dikurangi 4 sama dengan 3 ditambah negatif 4. Nah, sekarang kita hitung manik yang tidak punya pasangan. Ingat ya, karena di sini ada yang berpasangan, ini artinya nilainya 0. Yang tidak berpasangan hanya ada 1. Artinya hasilnya adalah negatif 1. Berarti 3 dikurang 4 itu sama dengan 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Oke, selanjutnya negatif dikurangi positif. Nah, contoh negatif 3 dikurangi 2. Negatif 3 dikurangi positif 2. Nah, kita harus siapin dulu 3 manik negatif. Udah ya? Kemudian yang kedua, kita ambil 2 manik positif. Karena nggak bisa mengambil 2 manik positif, kita bantu meletakkan 2 pasang yang diletakkan sampingnya ya. Ya, 2 pasang. 2 pasang ada setiap pasangnya positif dan negatif. Selanjutnya kita mengambil 2 manik positif. 1, 2.
setelah kita ambil, kita hitung manik yang tidak punya pasangan. Ternyata ada 5. Artinya negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5. Nah, selanjutnya negatif dikurangi negatif. Negatif 2 dikurangi negatif 3. Nah, kita siapin dulu 2 manik negatif. Kemudian kita harus mengambil 3 manik negatif. Nah, karena nggak bisa hanya ada 2 manik negatif, kita menambahkan atau memberikan bantuan 3 pasangan. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita ambil 3 manik negatif. Nah, ternyata di sini tersisa ada 2 pasang positif negatif yang sepasang, artinya 0 ya, berarti ini 0, artinya sisanya hanya ada 1 yang tak berpasangan, artinya negatif 2 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah 1 ya. Selanjutnya masih negatif dikurangi negatif. Contoh, negatif 4 dikurangi negatif 2. Nah, kita siapkan 4 manik negatif dulu. Kemudian kita ngambil 2 manik negatif. 1, 2. Sekarang kita ambil manik yang nggak punya pasangan. Ada, karena sisanya hanya yang tidak berpasangan ada negatif 2 atau 2 manik negatif, maka hasilnya adalah negatif 2. Maka negatif 4 dikurangi negatif 2 adalah 2. Negatif 2, maaf. Nah, di sini operasi penjumlahan. Jika positif ketemu positif, pasti hasilnya positif ya. Yang kedua, negatif ditambah dengan negatif, hasilnya pasti akan negatif. Kemudian yang ketiga, positif. Jika positif ditambah negatif, nah kita harus memasangkan manik positif dan negatif untuk membentuk 0. Nah, sisanya adalah hasilnya. Yang keempat, positif ditambah negatif. Ya, sama. Dengan cara positif dan negatif, kita harus memasangkan dulu untuk membentuk 0. Kemudian sisanya yang tak berpasangan adalah hasilnya. Nah, untuk operasi pengurangan, kita harus caranya yang pertama adalah mengubah operasi jumlah atau menambah dengan lawan bilangan pengurangan. Jadi, negatif jadi positif dan positif jadi negatif. Dan kemudian kita mengikuti cara operasi penjumlahan yang di atas tadi. Ya. Contoh-contohnya positif ditambah positif nih. Hasilnya akan selalu positif. Negatif ditambah negatif, hasilnya juga akan selalu negatif. Sedangkan positif sama negatif, kita harus memasangkan dulu, membentuk 0. Nah, ya. Sedangkan untuk negatif dan ditambah positif sama dengan cara yang di atasnya. Kita harus membentuk pasangan 0 dulu. Nah, untuk operasi pengurangan, menambah lawan pengurangannya. Positif dikurangi positif sama dengan positif ditambah negatif. Ini ya contohnya,
Untuk negatif dikurangi negatif sama dengan negatif ditambah positif. Minus negatif 8 dikurangi negatif 12 itu sama saja negatif 8 ditambah 12 sama dengan negatif 8 ditambah 8 ditambah 4, berarti hasilnya karena negatif 8 dan 8 berpasangan, maka yang tidak berpasangan adalah 4, hasilnya adalah 4. Dikurangi negatif sama dengan positif ditambah positif. 18 dikurangi negatif 12 atau sama dengan 18 ditambah 12 sama dengan 30. Negatif dikurangi positif sama dengan negatif ditambah negatif. Negatif 18 dikurangi 12 sama dengan negatif 18 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 30. Ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Bila kita bisa juga menggunakan selain dengan matematik, kita bisa untuk menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat bisa dengan garis bilangan. Caranya yang pertama kamu harus berdiri tepat di posisi 0, lalu menghadap ke arah kanan. Nah, lalu melangkah. Dan yang harus pertama melangkah selalu dari 0. Nah, bilangan positif berarti melangkahnya maju. Kalau bilangan negatif melangkahnya mundur. Kalau 0 itu selalu diam. Kemudian untuk yang operasi, kalau 0 itu selalu diam. Kalau tambah berarti kamu posisinya terus. Kalau kurang posisinya berarti balik arah. Contoh, negatif 2 dikurangi 3 sama dengan, nah caranya, kalian harus berada pertama kali itu di 0. Kemudian karena angka yang depan ini adalah negatif 2, berarti kalian harus mundur 2 langkah dari 0 agar sampai di negatif 2. Kemudian karena dikurangi, kalian harus berbalik arah. Maju 3 langkah dari posisi sekarang. Berarti kalian berada di mana? Yaitu di negatif 5. Oke. Untuk lebih memahami materi yang tadi Ibu jelaskan, nah, ada sedikit tugas. Yang pertama, latihan 1. Yang A ini dari nomor 1 sampai 5 silahkan kalian tulis di buku kalian. Ya, kalian tulis bagaimana membacanya. Kemudian kalian lanjutkan dengan tugas di buku paket matematika halaman 17 nomor 1 sampai 4. Ya. Silahkan nanti kalian kerjakan di buku tugas matematika. Kemudian nanti setelah selesai kedua tugas ini dalam buku kalian, silahkan kalian foto dan kalian masukkan di tim melalui menu tugas. Ya, nanti akan Ibu buat situ tugas matematika bilangan bulat untuk hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran matematika hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian istirahat dulu sebentar, kemudian melanjutkan materi. Nah, kemudian nanti kita akan melanjutkan materi tematiknya. Oke, sampai di sini dulu. Kalian istirahat dulu 15 menit sampai 30 menit. Kemudian silahkan melanjutkan materi yang selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.